Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, pemuda dan anak-anak yang sungguh dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini berjumpa kembali melalui renungan harian Toraya dari studio Tongkonan Sangu Lele Channel. Kita akan bersama-sama menghiasi perjumpaan kita yang indah ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam edisi Sabtu 14 Agustus 2021 ini, kita akan memohon pertolongan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang sungguh mengasihi kami, Engkau memelihara kami dalam hidup kami, di siang malam kami, di keluar masuk kami. Allah yang maha kasih dan maha adil. Allah yang mengenal kami. Yang maha besar, maha mulia, maha agung, namun menjadi sahabat bagi kami. Kami bersyukur boleh datang kepadamu setiap waktu. Kami bersyukur kami boleh mengalami Tuhan melalui berbagai peristiwa hidup, melalui firman, melalui doa, dan melalui banyak cara ajaib ketika Engkau berkenan untuk ditemui. Dan pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu mengenal suara hati Tuhan, sehingga kami diarahkan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terbatas, ya Allah. Kami mohon bimbingan-Mu oleh kuasa Roh-Mu sendiri. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, menuntun kami, mengarahkan kami. Dan biarlah kami menikmati firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, satu topik yang indah yang akan kita sama-sama gumuli pada perjumpaan kita hari ini, yaitu perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan yang mengubahkan. Kasih tamuan tu mak po pembali. Kasih tamuan tu mak po pembali. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 26. Judul dari bacaan kita adalah Percakapan dengan Perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku ini minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Terpuji Tuhan yang berfirman kepada kita hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita bertemu dengan seseorang yang untuk pertama kalinya dan orang itu membagikan kisah hidupnya yang penuh dengan tantangan dan perjuangan hingga akhirnya ia berhasil melewatinya dan membentuknya menjadi pribadi yang kuat? Lalu apakah kisah hidupnya membuat kita memiliki motivasi untuk terus berjuang untuk hidup lebih baik? Bapak, Ibu, pemuda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Yesus dan perempuan Samaria adalah perjumpaan yang mengubahkan. Pada awal pembicaraan, perempuan Samaria tidak mengenal Yesus. Ia hanya tahu bahwa Yesus adalah orang Yahudi, ayat 9. Ketika pembicaraan di pinggir sumur berlangsung dan ketika Yesus mengungkap semua perbuatannya, barulah perempuan Samaria itu menyadari siapa Yesus yang meminta air kepadanya. Ia menyadari bahwa Yesus adalah seorang nabi, ayat 19. Yesus tidak hanya sampai di situ. Ia membimbing perempuan Samaria untuk mengenal bahwa Dia adalah Mesias, ayat 25-26. Yesus membimbing perempuan Samaria sampai ia mengenal siapa Yesus. Dalam percakapan yang mengubahkan itu, perempuan Samaria terbuka kepada Yesus. Ia menerima pembaharuan atas hidupnya. Saudaraku, Tuhan mengenal kita secara utuh dan lengkap. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Perjumpaan kita dengan Yesus, baik itu melalui doa, membaca Alkitab, atau pengalaman hidup yang lainnya, haruslah menjadi satu perjumpaan yang mengubah hidup kita. Perjumpaan yang mengubahkan itu bisa terjadi kalau kita benar-benar terbuka di hadapan Tuhan. Mengungkapkan semua keberadaan kita, mengakui bahwa kita lemah, kita berdosa, dan kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang mampu mengubahkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur dalam doa.
Ya Tuhan, ajaib benar kami boleh mengenal Allah yang mengenali kami secara utuh dan lengkap. Sebab Engkau pencipta kami dan Engkau Tuhan adalah Allah yang pernah menjadi manusia, mengalami segala kesulitan, kepahitan, bahkan segala kesengsaraan akibat dosa. Engkau mengalaminya lebih daripada semua manusia di dunia ini. Oleh sebab itu, pada saat ini kami sungguh mengucap syukur. Karena kepada Allah seperti itulah kami selalu datang. Kami selalu membawa ungkapan-ungkapan hati kami. Kami boleh belajar dan memperjuangkan agar kami membuka hidup kami selebar-lebarnya bagimu, bagi karyamu yang kudus dan ajaib itu. Kalau perempuan Samaria dengan segala kenistaannya, Engkau ampuni dan Engkau pakai menjadi berkat, menceritakan kabar baik kepada banyak orang sesukunya, sedaerahnya. Terlebih lagi kami Tuhan. Kami sadar kami orang berdosa. Dan Engkau datang menangkap kami saat kami berdosa. Biarlah hal ini menjadi kesadaran yang semakin hari semakin dalam bagi kami. Oleh karya Roh Kudus-Mu yang terus menanamkan dan mengingatkannya dalam kami. Sehingga kami boleh semakin diubahkan. Hidup kami semakin dibaharui. Hidup kami semakin memiliki makna dan tujuan. Dan kami boleh menangkap kekuatannya untuk mewariskan kepada generasi. Tuhan, di tengah ketiadaan pengharapan masa-masa sulit pandemi COVID, kami mau datang kepadamu, kepada Allah yang hidup, Allah yang sanggup mengubahkan setiap hati, Allah yang sanggup memberi pengharapan yang spektakuler di setiap diri manusia. Biarlah Tuhan, kami mau menyerahkan keadaan kami yang terpuruk ini, dunia, bangsa, gereja, daerah kami, bahkan diri kami dan keluarga kami seutuhnya kepadamu saja. Kami percaya kesanggupan-Mu untuk memulihkan keadaan ini. Kami tidak tahu caranya, namun kami tahu satu hal, kami punya Allah yang sanggup memulihkan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur dan sembahyang kami, dengarkanlah kami membawanya dalam Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu, yang senantiasa menolong kami dalam keseharian hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin.